Terus langsung di tempat-tempat lain itu kan ada seni mural tuh, apakah ini bagian dari itu? Ya, mural itu adalah bisa dinding. Ya, itu. Masuk sakit ya. Di konsep dulu terus harus dipromotan siapa aja bisa. Aku tuh target aku tuh bagaimana bisa membuat monumen seni rupa. Bang, tahun berapa kira-kira pameran lukis Balitong? 83 pada 83. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip. Bang, tahun berapa kira-kira pameran lukis Balitong? 83 pada waktu itu. 83 pesertanya selain mahasiswa Semua. Oh, Itu tujuannya hanya untuk sebagai apresiasi apa itu seni rupa. acaranya di mana itu? Pameran Di Gedung Nasional. di Gedung Nasional. Gedung Nasional. Jadi Gedung Nasional itu sebenarnya lah merintis untuk sebagai gedung kesenian deh. Iya. Waktu itu kan orang tua pun tidak begitu mengapresiasi aku masuk ke sekolah seni. Dan kebanyakan orang tua memang sekolah Jadi seni. itu sebagai jawaban aku bahwa sejak mahasiswa pun aku sudah berbuat sesuatu untuk daerah ini, untuk memperkenalkan seni rupa. Jadi aku tuh tidak direkomendasikan untuk masuk sekolah seni. Karena apa itu sekolah seni? Itulah event itulah aku buat untuk sebagai pengenalan seni rupa. Oh. Dan sampai sekarang ada orang lagi nyebut bahwa Ikam tidak ada gawe, nggak ngelukis. Iya. Ronaldo ada gawe, nggak main bola. Main bola lah. Ah, jadi karena Orang banyak nak kerja kan dia kan. iya. Ini dilema apa namanya disiplin ilmu Ya. ilmu aja bisa Karya-karya rendah. mahasiswa pada waktu itu ada sekitar 50 mahasiswa yang aku bawa karya-karyanya ke Balitong ini. Dan sekarang mereka itu waktu itu jadi mahasiswa, sekarang ini mereka sudah menjadi pelukis profesional. Di antaranya ada yang di Eropa, ada yang di Swiss, ada yang di Amerika, ada yang di Australia. Jadi momentum Gunung Nasional ini masuk dalam ingatan mereka ya. Ya, Pasti ada dalam ingatan mereka. ya. Pada waktu itu mereka tidak ikut, hanya karyanya yang kami bawa. Iya. Bisa jadi itu karya yang dipamerkan pertama kali bagi mereka. Ya, bisa jadi. Ah, Bisa jadi ada yang sudah pernah pameran di mana tapi membawa. karena Ikam secara langsung memberi ruang bagi mereka, bagi mahasiswa untuk memunculkan karyanya kan. Ya, Sejarah tuh lebih baik. Ah. Karena pada aku waktu rajin itu lihat sejarah tuh. Pak Sandem itu nggak salah jadi ketua IKPB. Oh, IKPB Jogja. oh, Jadi oh, saat itulah kegiatan IKPB itu membuat sebuah kegiatan oh, dari mahasiswa yang ada di Jogja itu membuat kegiatannya. oh. Jadi itu agenda yang dibuat oleh IKPB. Sama Iya. lagi tidak pun kampung. Orang Aku bisa sebagai ketua penyelenggara pameran itu. Ah, Jadi bawa lukisan itu dari Jogja naik kereta api sampai ke Cirebon, dari Cirebon itu dibawa pakai kapal bapak aku ke Balitong, Balitong. kapal layar. Setelah pameran lukisan itu kembali utuh. Oh, tidak ada yang rusak. Minimal kita Jadi berlaku peti pula, dibuat peti, dikirim pula balik, dikembalikan kepada mahasiswa-mahasiswa. Produk seni lukis itu lahir dari pemikiran pada masa itu ya. Jadi kalau bertentangan dengan pemikiran pada masa itu, lukis kerajaan kan gitu. apa istilahnya orang? Ya kalau istilah zaman orang sekarang itu orang-orang yang anti mainstream. Ah, Jadi anti mainstream itu bukan istilah baru, zaman-zaman dulu sudah ada. Pada saat pelukis-pelukis itu melukis seperti
yang sebelum-sebelumnya hanya gitu-gitu kan selalu ada pemberontakan. Oh, aku malas nih gitu-gitu lah biasa. Dia nak nyerang orang. Aku harus ada di Sebelum luar prajurit kotak itu. datang, Di luar kotak. Out of the box. Ngeliat benteng Orang itu seperti anti mainstream. Tapi macam ada orang yang berpikir berontak dengan keadaan, mencari sesuatu yang baru, misalnya Galileo Galilei menemukan teropong, dan dia menemukan hal baru yang bertentangan dengan gereja. Nah, kasus macam gitu ada tidak dalam Di lukisan? dalam lukisan pun seperti itu. Ada masa Nah, dulu kan surrealis. apa yang kita buat itu harus sesuai dengan apa yang ada di gereja kan. Jadi zaman itu kan pemimpin tertinggi adalah pemimpin agama, pemimpin gereja, gitu kan. Iya. Nah kemudian lahirlah apa ada fase-fase setelah itu kan orang lebih bebas berpikir. Oh, makanya pelukis Michelangelo itu selalu memenuhi kubah-kubah gereja. Ya kan bisa seperti itu. Oh, Kemudian masuk ke zaman Al Clarung. Nah, kan zaman kegelapan, iya, abad pertengahan. abad ke-7 ya, Iya. ke-7. Orang itu stagnan. Jadi tidak berbuat apa-apa pada senimannya, tidak berbuat kacau. Jadi ingin keluar dari kekacauan itu, membentuk sesuatu yang baru. Dia ngambil pula ke belakang dari pandangan-pandangan klasik sebelumnya Al Clarung. Jadi dia buatlah sesuatu yang bersumber dari alam. Manusia digambar seideal mungkin. Iya. Seideal mungkin dibuatlah macam apa namanya itu dewa-dewa Yunani atau apa segala Oh, macam iya, kan. iya. Nah, setelah itu kan zaman itu hanya orang juga jemu lama-lama. Oh, nggak gambar-gambar alam saja, hanya gambar manusia. Ada sesuatu yang lain. Yang aku pikirkan bukan hanya itu, tapi ada yang saya pikirkan, saya bayangkan. Nah, itu dilukiskan. Bisa misalnya macam Pablo Picasso. Pablo Picasso yang mengatakan apa yang kamu pikirkan adalah realitas. Lukiskan sesuatu itu adalah realita baru. Nah, zaman-zaman sebelumnya itu kan tidak ada yang berani membuat itu. Iya. Nah, karena keluar dari pakem kau seniman gambar-gambar ini kan kau gambar, padahal ke depan itu jauh lebih ini. Sekarang ini malah ini sekarang orang katakanlah sekarang orang nyebut zaman modern, seni rupa modern. Ada istilah postmodern. Setelah postmo itu apa gitu sekarang gitu kan? Nah, Macam lahirnya avant-garde. Itu kan avant-garde mencari sesuatu yang baru kan. alasan religius mempengaruhi karya-karya seni itu apakah terjadi di era masa Hindu di Indonesia ketika Ramayana itu menjadi bagian dari sendi kehidupan masyarakat Jawa? Bisa juga terjadi hal terjadi juga macam itu kan. Jadi orang melukiskan apa yang di candi-candi, di dinding-dinding Borobudur, di dinding-dinding Prambanan, itu kan menggambarkan apa pesanan pemimpin agama kan. Iya, iya. Kalau kan sentra yang paling tinggi pada itu kan pemimpin agama kan. Dengan loyalitasnya terhadap agama, dia berbuat apapun, rela mati, mau apapun sepanjang hidup, dia menekun itu enggak. Wakil Tuhan di dunia. Jadi itu kan kesenian yang rendah sebenarnya, hanya pesanan itu, tapi tidak melahirkan sebuah pemikiran. Kan hanya pesanan, membuat pesanan buat ini. Tidak ada pemikiran gitu. Tidak ada konsep-konsep baru. Bisa jadi produk seni itu akan dilibatkan dari unsur agama itu di sebelum atau sesudah. Misalnya kalau sebelum tadi muncullah seni-seni gereja ya. Sebelum itu. Tapi ada juga yang kadang-kadang dia hanya berpikir bahwa dia akan menimbulkan sesuai dengan aliran. Misalnya Basuki Abdullah menggambar Nyi Roro Kidul. Tapi kemudian setelah itu terbentuk, maka orang kaitkan dengan kepercayaan Jawa bahwa ini harus dikeramatkan. Itu banyak lukisan-lukisan yang dikeramatkan. Nah, itu masalah lain pula kalau yang soal-soal itu. Tapi seni ya tetap seni. Ya.
Jadi sepanjang peruntukannya untuk apa? Tapi kalau hanya untuk pesanan orang atau pesanan gereja, ya hanya sebuah pesanan gitu. Tapi bukan karya pemikiran, bukan sebuah pemikiran. Kayak misalnya Pablo Picasso menggambarkan misalnya gelas dilihat dari timur macam ini, dilihat dari barat macam ini, dari atas macam ini, dari bawah. Nah, dibuat dalam bentuk apa karya kubisme atau apa segala macam. Itu kan sebuah pemikiran bahwa melihat persoalan itu tidak boleh hanya dari satu sudut pandang, tapi berbagai sudut pandang. Akhirlah. Jadi bisa memuat Kan kritik bukan sosial lukisan sebenarnya. pesanan. Jadi bisa memuat kritik sosial Bisa. pelukis. Bisa. Ketidakpuasan pelukis itu bisa dicurahkan dalam kehadiran dia. Misal dia anak pakai warna biru ya, atau Picasso ada era dia selalu menggambar dengan warna biru. Ada era biru, ada era merah. Era merah gitu. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.